Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bi ta'atihi wa nahana 'an ma'siyatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bi wahdaniyatihi wa bi rububiyyatihi wa imtithalan bi awamirihi wa ijtinaban bi nawahihi. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. I'tirafan bi nubuwwatihi wa bi risalatihi wa ittiba'an bi sunnati risalatihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi min ba'dihi wa sallama tasliman katsira. Ayuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la takunu kalladzi naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Shadaqallahu alazim. Hadirin sekalian Jumat yang dimuliakan Allah. 12 hari kita sudah tinggalkan bulan Ramadan. Sekarang kita sudah memasuki bulan Syawal dan sebentar lagi kita akan memasuki akhir daripada tahun 1443 Hijriah. Banyak kenangan dan pelajaran yang kita peroleh dari ibadah Ramadan beberapa waktu yang lalu. Kalau Nabi mengatakan syahrul Ramadan syahrul ummati, bulan Ramadan itu adalah bulan rahmat umatku, atau bulan Ramadan adalah bulan panen umatku, karena pada bulan Ramadan itu kita dilipat gandakan balasannya oleh Allah. Dan pada bulan Ramadan bulan ini kita dipacu, didorong ya, untuk berlomba-lomba di dalam mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ada 5 hal, 5 sukses yang kita telah lalui di bulan Ramadan. Mudah-mudahan menjadi bekal untuk memasuki pada hari-hari mendatang dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah sukses puasa kita. Insya Allah puasa kita ini sukses, tidak ada halangan apa-apa, ya. Kalaupun ada halangan juga halangan syar'i, ya. Misalnya dalam bepergian jauh kita menunda puasa kita tapi qadha pada hari yang lain. Kita selesai 1 bulan penuh, ya. 29 hari puasa kita lakukan dengan baik. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya sang surya. Dengan imsakul minal iftirati, mencegah diri daripada hal-hal yang membatalkan ibadah puasa, makan, minum, dan mengendalikan hawa nafsu kita. Sukses yang kedua adalah sukses dalam tarawih kita. Alhamdulillah kita bisa laksanakan tarawih itu dengan baik, berjamaah di masjid-masjid kita, di musola-musola kita, atau mungkin di rumah bersama-sama dengan keluarga kita berjamaah sholat tarawih. Selesai 29 hari penuh kita bisa tarawih, ya, sesuai dengan waktunya. Kita tidak ikut-ikutan pada akhir Ramadan kita ini pada tawaf di mall-mall untuk mencari baju lebaran, tidak, tapi kita tunda itu semuanya. Walaupun siangnya saja kita mencari baju lebaran, tapi pada malam harinya setelah Isya kita dengan tekun, dengan setia, disiplin kita berjamaah sholat tarawih, ya. Baik yang tarawih yang 23 rakaat, baik yang 11 rakaat, baik sholat tarawih yang 1 hari menghatamkan 1 juz Al-Quran secara murattal oleh qari-qari hafid kita, maupun ikut dengan imam-imam tradisional di tempat-tempat kita dengan sholat Al-Qunut sampai kepada An-Nas, ya, 23-30 rakaat, seling-seling dengan wudu. Nanti pada pertengahan bulan seling-seling dengan surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr, surat Al-Qadar, ya. Sukses yang ketiga, sukses dalam hal khatmil Quran. Alhamdulillah kita ini dipacu untuk menghatamkan Quran. Kalau jamaah umroh, jamaah haji bisa khatam dalam
dalam 1 bulan 3 kali khatam, kita tidak heran. Karena memang suasananya di sana suasana ibadah. Nggak ada suasana mencari nafkah, nggak ada suasana belajar, nggak ada suasana bekerja, suasana berdagang, nggak ada. Sana full adalah ibadah. Wajar kalau setiap hari dia bisa selesaikan 2-3 juz, sehingga dalam 1 kali jamaah, 1 kali pemberangkatan haji 1 bulan itu dia bisa khatam minimal 1 kali khatam Quran, bahkan banyaknya 3 kali khatam Quran. Gak heran kita, suasananya beda. Tapi kita di suasana keseharian kita di Jakarta, kesibukan, ya, gangguan-gangguan. Alhamdulillah dalam puasa tahun ini banyak di antara kita ini sukses menghatamkan Al-Quran, baik secara pribadi maupun secara berjamaah di masjid dan mushola. Alhamdulillah. Saudara sekalian, kalau kita tahu bahwasanya pahala ibadah puasa itu yang sunnah dilipat gandakan seperti pahalanya kewajiban wajib, yang wajib dilipat gandakan menjadi 70 kali kelipatan pahalanya, ya, pada hari biasa. Maka pada bulan Ramadan, nah, lebih daripada itu. Kalau kita membaca Al-Quran 1 huruf saja, kita dalam keadaan punya wudhu, man qara'a harfan min kitabillahi wa huwa ala wudu'in, barang saya membaca Al-Quran wa huwa ala wudu'in, dan dia dalam keadaan punya wudhu, karena bidul harfin khumsa wa isruna hasanatan, maka setiap hurufnya dia dapat 25 pahala pada bulan-bulan biasa, ya, bulan-bulan biasa. Kalau kita khatam Al-Quran pada bulan-bulan biasa, 1 huruf kali 6.666, ya. Nah itu huruf kata, ya, berapa itu ya? Kalau huruf berapa itu ya? Baca Fatihah saja kalau 1 hurufnya alif, alhamdu, alif sendiri, lam sendiri, ha sendiri, mim sendiri, dal sendiri, setiap hurufnya dikasih 25 pahala. Di bulan puasa ini dilipat gandakan lebih daripada itu. Fa ana azzi bihi, aku akan lipat gandakan, aku akan balas pahalanya. Azzi bihi, sesuai dengan kehendakku, ya. Entah dilipat gandakan dengan kita mendapatkan Lailatul Qadar dengan pahala yang 1000 bulan, dilipat gandakan seperti 1000 kali setiap hurufnya, ya. Wallahu alam, ya, itu adalah kewenangan dari Allah, sesuai dengan keikhlasan hati kita saat membaca Al-Quran. Baik, kita yang ketiga khatam Quran. Yang keempat, kita sukses dalam hal kita ini mubasyarah, muamalah bersama-sama dengan saudara-saudara kita. Kita sedekah, infak. Lebih-lebih di saat sekarang ini yang serba susah, ya. Kita, ya, terketuk hati kita membantu saudara-saudara kita yang kekurangan, ya, yang puasanya pas-pasan, ya, ekonominya kita bantu mereka, ya, kita bantu sembako, kita bantu keuangan, baik sendiri maupun berjamaah, ya, baik secara perorangan atau secara organisasi, ya, dibantu mereka sehingga mereka bisa melaksanakan puasa. Sedekah kita mengalir di bulan puasa, masya Allah, ya, mengalir di bulan puasa. Perlu kita ketahui bahasanya sedekah itu adalah bagian daripada hablum minan nas. Hablum minan nas itu, ya, adalah menjadi penyeimbang daripada hablum minallah. Hablum minallahnya baik, ibadahnya baik, sholatnya baik, hajinya baik, puasanya baik, tapi dengan lingkungannya kita ini buta, ya, maka nanti kita di akhirat akan dibutakan oleh Allah dalam keadaan dibangkitkan dalam keadaan buta. Kita protes kepada Allah, ya Allah, kenapa kau jadikan aku bangkitkan pada hari mahsyar ini dalam keadaan buta? Kata Allah, ya, karena dulu pada waktu kau di dunia, kau buta matamu, buta hatimu, ya, tidak peduli, tidak melihat kepada nasib orang-orang yang susah, tidak melihat kau butakan padahal kau bisa membantu. Kalau kita jawab lagi, ya saya kan dalam keadaan keterbatasan, ya Allah, bagaimana saya bisa membantu dulu kita? Ingat bahwasanya golongan Ansor Madinah itu tidak semuanya kaya, ya, banyak yang miskin. Tetapi begitu muhajirin dari Mekah pindah ke Madinah, ke Yathrib, mereka berbondong-bondong, ya, membantu mereka. Yang punya rumah 2 dikasihkan 1, yang punya onta 2 dikasih 1, ya, ya. Kemudian yang punya perabotan dikasihkan kepada mereka orang-orang Makkah, karena mereka pindah ke Makkah tidak membawa apa-apa. Dipuji oleh Al-Quran, ya.
Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa yusiruna, dan dia mendahulukan ala anfusihim, daripada kepentingan dirinya, daripada kebutuhan sehari-hari dirinya, walau kana bihim khasasah, walaupun dia dalam keadaan kekurangan. Dipuji oleh Al-Quran. Jadi orang sedekah itu tidak mesti orang kaya. Bahkan orang miskin kalau bisa bersedekah itu lebih banyak pahalanya daripada orang kaya. Kalau orang kaya sedekah itu memang pantas. Orang miskin bisa membantu saudaranya. Ini diacungi jempol oleh Allah SWT. Dipuji dalam Al-Quran. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan kepentingan pribadinya walau kana bihim khasasah, walaupun dia dalam keadaan keterbatasan. Coba bayangin. Masih kekurangan, masih bisa membantu, membahagiakan orang lain. Pantas Nabi itu sempat mencela orang-orang yang kenyang, nggak mau melihat tetangganya. Laisa minna man nama syabi'an wajaruhu ja'ian wa huwa ya'lamu bihi. Laisa minna, tidak termasuk umatku. Kata Nabi, tidak termasuk golonganku, tidak termasuk pengikutku. Man nama syabi'an, mereka yang tidur dalam keadaan syabi'an, perutnya kenyang, wajaruhu, dan tetangganya ja'ian, dan tetangganya tidak bisa tidur karena perutnya kelaparan. Bahwa yang Nabi, dan dia tahu kalau tetangga itu ada yang kekurangan. Dicela oleh Nabi, dipisahkan, tidak dianggap dia sebagai umat Imam. Alhamdulillah. Maka dari itu sedekah bukan hanya sebagai dipuji, tapi hendaknya juga sebagai kewajiban sosial bagi kita. Seberapapun kita mampu, bukan besarnya, tapi ketulusan kita membantu orang-orang. Maka dari itu dari surah Al-Maun dikatakan, arwaital ladzi yadzibu bidin, sungguh dusta ya kepada agama. Radallahu juga diberiin ya. Fadzalika alladzi yad'ul yatim, mereka yang tidak peduli nasibnya orang miskin, ya, anak yatim yang miskin, wala yakhuddu ala ta'al miskin, dan tidak peduli dengan nasibnya orang-orang yang fakir dan masakin. Dicela sebagai dusta pengakuan agama. Berarti hablum minallahnya tidak diterima karena hablum minallah, hablum minannasnya tidak dilaksanakan dengan baik. Alhamdulillah. Sukses yang kelima dari ibadah puasa kita, selain dari ibadah puasa kita, tarawih kita, kemudian khatmil Quran kita, hablum minannas, dengan membantu saudara-saudara kita yang kekurangan, ya, terutama tetangga kita, saudara-saudara kita yang nggak punya, ya. Kemudian yang kelima adalah mujahadah. Sukses kita mujahadah ila taqarrubillah. Kita mujahadah, kita bersungguh-sungguh dalam mendekatkan diri kepada Allah. Entah dengan cara tadi kita banyak bersedekah membantu, entah dengan cara kita rajin qiyamul lail selain tarawih, ya, dan witir, kemudian kita tengah malam kita sholat tasbih, kemudian kita sholat tahajud, ya. Tentunya tidak witir lagi karena witirnya sudah, ya. Kita rutin, kita tekuni gitu dalam rangka lebih pada akhir 10 hari terakhir mengejar Ramadan. Terakhir itu mengejar Lailatul Qadar, lebih itu, ya. Tapi Lailatul Qadar itu tidak bisa ditargetkan pasti, tapi dengan ditargetkan mujahadah ila rahmatillah, mujahadah ila ridallah. Kita bersungguh-sungguh, ya, seperti dalam surat Al-Fatir kita ya, basabiqun, ya. Basabiqun bil khairati biidznillah. Wadzalika fadlul azim. Dan orang yang selalu berlomba-lomba untuk mencari kebaikan, apa saja yang bisa lakukan, dengan harta kalau punya, dengan tenaga kalau kita nggak punya harta, dengan ilmu kalau punya ilmu, dengan menolong orang kalau kita bisa menolong, dengan nasihat kepada orang yang dalam keadaan kebingungan, ya. Mujahadah bil khairati biidznillah, ya. Saudara sekalian, 5 hal ini mudah-mudahan menjadi bekal bagi kita dalam menghadapi kehidupan mendatang yang sangat berat, ya. Jagalah ini baik-baik dalam diri kita dan diri kita sekalian, ya, agar menjadi bekal dan tameng, karena sunnah asyamu junnah, atau menjadi perisai yang menjadi tameng dalam menangkal segala gangguan dari mendatang. Dalam surat An-Nahl ayat 92 Allah peringatkan, wala takunu kalladzi naqadha ghaslaha min ba'di quwwatin ankatha. Wala takunu, dan janganlah kau seperti mereka-mereka itu naqadha ghaslaha, yang setelah menenunkan tenunan itu. Di dalam tafsir Ibnu Katsir terangkan yang menenun itu nenek-nenek tua, ya, penenun profesional yang sudah tua lanjut, yang sudah pinter menenun kain, ya. Naqadat ghazlah, saat menenun dalam keadaan baik, indah tenunannya itu, mimba dikuatin angkasa, setelah tenunannya itu menjadi kokoh kuat, angkasa dicabut-cabut kembali benang tenunannya itu sehingga perang-perang.
Jangan seperti itu, sindiran Allah di dalam surat An-Nahl 92. Kerangka takwa sudah kita peroleh, jangan dicabut-cabut lagi. Jamaahnya berkurang, baca Qur'annya berkurang, peduli pada sosial berkurang, mujahadahnya untuk bangun malam mendekati mencari ridha Allah juga berkurang. Alhamdulillah. Marilah saudara sekalian, di akhir pertemuan ini saya mengajak, mari kita jaga 5 sukses pada Ramadan kita ini dengan baik. Jadikanlah 5 sukses itu sebagai bekal kehidupan kita menyongsong. Kita tidak boleh takut dengan keadaan zaman, keadaan kesulitan apapun, ya. Selama kita masih menjaga 5 hal itu, hadiah hikmah daripada ibadah puasa. La'allahu tattaqun, mudah-mudahan mendapatkan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ya haqqa hamdih. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu syahadatu 'abdi. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu bi amrih. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ba'di. Assalamu tasliman katsiran. Ayuhan nas ittaqullah wa alamu anna Allah ta'ala amarakum amran 'azima. Wa qala jalla jalaluhu 'alima. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in lahu bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lana imama. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana dzurriyyatana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wa ahli ad-dar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.